Kamu menantu pecundang apa yang tidak bisa kamu terima. Kamu adalah orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk menjadi keluarga Andersen. Iya, cepat keluar dari keluarga Andersen. Dasar pecundang. Di keluarga Andersen tidak ada tempatmu berbicara. Pergi. Begitu Nathan berbicara, semua orang mengkritik. Philip, percaya atau tidak, kamu akan menyesalinya. Nathan bertanya sambil tertawa. Haha, aku menyesalinya. Tidak mungkin. Semua perusahaan Kirana ada di tanganku. Apa yang aku sesali? Philip mencibir. Yang lain memandang Nathan seperti orang bodoh. James menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Philip dengan tak percaya dan bertanya, ayah begitu tidak berperasaan. Aku James Andersen melakukan kesalahan apa? Sehingga mengeluarkan aku dari silsilah keluarga. Ya benar, aku tahu bahwa aturan keluarga Andersen sangat ketat, tetapi pengusiran dari silsilah keluarga adalah pengkhianatan terhadap leluhur. Atau kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Apa kesalahan aku dan James lakukan? Amanda juga bertanya dengan suara menangis. Kirana juga menatap Philip dengan bersikeras. Setelah Philip, John dan yang lainnya saling memandang, mereka mencibir, apa kalian sendiri tidak tahu? Ayah membesarkanmu dan mendirikan sebuah perusahaan untukmu. Kalian malah tidak berkontribusi buat keluarga. Juga durhaka ingin meninggalkan keluarga Andersen. Kalian mengkhianati leluhurmu. Ya, Kirana memisahkan perusahaan dari keluarga Andersen adalah pengkhianatan terhadap leluhur. Jika kamu mengkhianati leluhurmu, kamu harus dikeluarkan dari keluarga. Keluar dari keluarga Andersen. Sementara John memarahi, mereka juga mendorong keluarga James Andersen. James memandang Philip dengan putus asa dan bertanya, ayah, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, apa ayah harus begitu tidak berperasaan? Pergi saja. Mulai sekarang jangan panggil aku ayah, kamu bukan keluarga Andersen lagi. Philip berkata dengan keji. Pada saat yang sama, nama James dan keluarganya dicoret dari buku silsilah. James bukan lagi keturunan keluarga Andersen. Pada saat ini, James seorang pria besar menangis terisak-isak. Ibu dan ayah, Kirana ayo pergi. Nathan menarik ketiganya. Mereka berjalan keluar dengan santai, tetapi punggung mereka terlihat begitu terpuruk. Hahaha. Keluarga Andersen tertawa terbahak-bahak. Seperti berhasil mengusir wabah bahaya. Mulai hari ini, keluarga Andersen akan bangkit. Philip berteriak keras. Di dalam mobil, James sekeluarga berpelukan dan menangis pilu. Itu adalah hari tergelap bagi mereka. Tidak menduga suatu hari dihapus dari silsilah keluarga. Bahkan nama keluarga Andersen bukan milik mereka lagi. Nathan hanya bisa menghiburnya, ibu dan ayah, Kirana, kalian terlalu baik. Tunduk pada semua yang mereka lakukan. Kalian selalu mengutamakan keluarga, selalu berkompromi dan bertoleransi. Kalian coba pikir baik-baik, apa mereka pantas menerima kebaikan kalian? Lihat apa yang dia lakukan sekarang. Menipu semua milik kalian dan menendang kalian keluar dari rumah. Tapi tidak apa-apa, mulai sekarang, kalian tidak perlu khawatir lagi, cukup bekerja dengan baik. Aku akan membuat keluarga Andersen menyesal. Tunggu saja Philip berlutut dan memohon pada kalian suatu hari nanti. Ketiganya sedang sakit hati dan menganggap kata-kata Nathan sebagai penghiburan, tidak ada yang peduli. Langkah keluarga Andersen tidak hanya itu. Segera media di Anhemia memberitakan. Dikatakan bahwa keluarga James Andersen telah melupakan leluhur, mengkhianati keluarga Andersen, dan ingin mengambil alih semua harta milik keluarga Andersen. Philip dengan terpaksa memutuskan hubungan keluarga dan menghapus keluarga James Andersen dari silsilah.
Seketika, omelan berdatangan. Mereka mengutuk James sebagai binatang, serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Bajingan seperti ini harusnya dicekik mati saat lahir. Masih dipelihara. Ya, leluhur sendiri bisa dilupakan, bila zaman dulu mereka adalah pengkhianat negara. Baik James maupun Amanda tidak bisa pergi bekerja. Pasti ada orang yang mencemooh. Sedih. Sangat menyedihkan. Setelah Cindy menerima berita itu, dia tertawa terbahak-bahak. Nathan, harimu telah tiba. Sekarang istrimu pun jatuh, aku ingin melihat bagaimana kamu bangkit lagi. Cindy mencibir. Bahkan August Kinsman merasa sangat senang saat mengetahuinya. Awalnya, orang kecil sekelas Nathan tidak menarik perhatian August Kinsman. Tapi provokasi berulang darinya membuat August Kinsman sangat marah. Beri keluarga Andersen sedikit hadiah, katakan yang mereka lakukan sangat bagus. August Kinsman tertawa. Sangat menyenangkan mendapat berita bahagia ini. Besok, aku akan berpartisipasi dalam upacara Panglima tertinggi, dan sekarang aku sangat senang mendengar berita tentang Nathan. Sekarang, semuanya persiapkan dengan baik untuk upacara besok. Malam ini orang-orang kalangan atas sepertinya tidak bisa tidur nyenyak. Di sebuah villa mewah, Louis Cobb dan Jason Head diundang oleh Bobby Lange dan pemimpin lain dari 4 raksasa kamar dagang Anhemia. Louis, Jason, harus membantu kita besok. Bobby Lange memohon. Apa yang bisa aku bantu? Jason Head terlihat sedikit ragu. Besok tolong atur agar kami bisa bertemu secara pribadi dengan Dewa Perang Kunlun dan Hugo. Jangan membiarkan August Kinsman bertemu mereka. Masalah ini kuserahkan pada Anda. Sekarang kamar dagang Anhemia sedang dalam krisis. Wajah mereka sangat jelek. Oke, masalah ini akan kami tangani. Selain itu, aku akan meminta Irfan untuk menyusun kebijakan baru untuk kamar dagang Anhemia. Louis Cobb berkata dengan tenang. Itu sangat bagus. Bobby Lange sangat bersemangat. Nasib mereka bergantung pada Louis Cobb dan Jason Head. Hehe, ketika saatnya tiba, Jordan Group dan keluarga Kinsman akan kita injak di bawah kaki kita. Mereka tidak sabar membayangkan hari esok. Keesokan harinya, lokasi upacara pasukan zona perang Anhemia sudah siap dan upacara pelantikan Panglima akan dimulai tepat waktu pada pukul 9. Xavier, yang bertanggung jawab atas kelangsungan upacara, sedang sibuk. Pada akhirnya, diputuskan bahwa Dewa Perang Kunlun secara pribadi yang mengumumkan bahwa Eugene Covey akan dilantik sebagai Panglima tertinggi teater Anhemia. Ini membuat Xavier sangat bersemangat. Bahkan Dewa Perang Kunlun harus mematuhi pengaturannya. Ini adalah hal yang membanggakan. Pagi hari, Nathan berkata pada James, ibu dan ayah, Kirana, aku akan membawamu ke tempat untuk bersantai hari ini. James tidak banyak bertanya dan semua masuk ke mobil. Nathan segera mengendarai mobil ke arah pinggiran kota. Kirana juga tidak peduli, hanya mengira Nathan akan membawa mereka ke perkebunan atau beberapa tempat dengan pemandangan yang lebih baik. Tetapi lama-lama menyadari ada sesuatu yang salah. Ada banyak mobil di jalan, kebanyakan mobil mewah komersial seperti Maybach dan Rolls-Royce. Ke arah yang sama dengan Nathan. Apa ada acara? Kirana menebak dalam hatinya. Suamiku, kamu mau bawa kita kemana? Kirana bertanya. Bawa kalian melihat dunia sekalian menghirup udara segar. Nathan tersenyum. Sekitar 2 jam kemudian, mereka hampir keluar dari kota Anhemia. Akhirnya sampai di tempat tujuan. Mereka langsung tercengang. Kamp militer. Ternyata itu adalah kamp militer. Begitu mobil tiba, seorang penjaga datang untuk segera memeriksanya. Semua penjaga dipersenjatai dengan peluru tajam,
yang membuat Kirana dan yang lainnya ketakutan. Tuan, karena Anda bukan kendaraan zona perang, silakan parkir di sebelah kiri dan masuk dengan berjalan kaki, kata penjaga itu. Baik, Nathan pergi ke tanah lapang di sebelahnya dan berhenti. Setelah turun, Kirana dan James penasaran dan melihat sekeliling. Tempat istimewa seperti ini, bagaimana mereka bisa masuk? Apa yang akan dilakukan di sini? Semua orang sangat penasaran, tapi juga takut. Lagi pula, ada kekaguman yang tak bisa dijelaskan terhadap para penjaga. Kirana juga melihat bahwa mobil mewah barusan diparkir di sini. Ini pasti ada acara. Hah? Nathan. Pada saat ini, suara aneh datang. Nathan menoleh dan melihat semua keluarga Kinsman berjalan mendekat. Mereka mendapat kuota tempat lebih banyak, ada belasan orang. Cindy berjalan ke arah Nathan dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini tidak cocok untukmu." August Kinsman juga tertawa. "Ya, terlalu sulit untuk mendapatkan tempat untuk upacara hari ini. Bahkan untuk orang terkaya juga sulit mendapatkannya. Apalagi yang lain." Nathan benar-benar datang. Bukankah ini lelucon? Nathan tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku datang menghadiri upacara." Hahaha, mendengar ini, August Kinsman dan yang lainnya semua tertawa. Memang benar masyarakat umum boleh mengikuti upacara ini, tetapi yang setingkat August Kinsman dan Bobby Lange dari Kamar Dagang Anhemia. Keluarga Garrett dengan nilai aset 50 triliun saja hanya memiliki sedikit harapan. Tapi siapa pula Nathan itu? Dari mana mendapatkan tempat ini? Selain dia tidak punya apa-apa, sekarang telah diusir dari rumah oleh keluarga Andersen. Oh, Tuan Kinsman sedang gembira. Apa yang kamu tertawakan? Seiring dengan suara itu, para pemimpin tertinggi Kamar Dagang Anhemia muncul bersama. August Kinsman tersenyum, "Bobby, apakah kamu kenal Nathan?" Bobby Lange tertegun sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tahu." Terutama Benhat yang di belakang menatap tajam pada Nathan. Menurutnya, Nathan sangat beruntung, jelas-jelas hampir dibunuh Negus. Ternyata Tuan Teddy memerintahkan untuk tidak mempermasalahkannya. Akibatnya, ke-30 pembunuh bayarannya lenyap. Dia berpikir bahwa Negus telah membawanya kembali ke South Mantis. Nathan juga datang menghadiri upacara. August Kinsman mengucapkan satu kalimat membuat Bobby Lange semua tertawa. Dari mana dia mendapatkan hak untuk berpartisipasi? Bobby Lange mendengus dingin dan pergi. Di mata mereka, Nathan seperti semut, tidak memenuhi syarat untuk mereka pandang dua kali. Namun, sebelum Benhat dan yang lainnya pergi, dia membuat gerakan menggorok leher ke arah Nathan. "Nathan, cepat atau lambat kamu akan crack." Orang-orang itu pergi. Fuih. James dan yang lainnya terengah-engah. Aura pemimpin tertinggi Anhemia barusan begitu kuat sehingga mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Mereka lebih tidak menyangka Nathan telah menyinggung semua petinggi ini. Tampaknya mereka memiliki kebencian yang mendalam dengan Nathan. Kenapa dia begitu bisa membuat masalah? Harus kukatakan, kamu benar-benar mampu menyinggung begitu banyak petinggi sekaligus. James tersenyum tak berdaya, tidak tahu harus memuji atau memarahi. "Ibu, ayah, tidak apa-apa, orang-orang ini akan jatuh setelah hari ini." Nathan tersenyum percaya diri. "Berhenti membicarakan ini, bisakah kamu membawa kami masuk?" "Lalu ada upacara apa?" Kirana bertanya. "Tentu bisa." Setelah itu, Nathan membawa mereka bertiga masuk ke kamp dengan lancar. Seseorang dari kamp militer membawa ketiganya untuk mengelilingi kamp.
Nathan masih tidak berniat untuk membiarkan mereka berpartisipasi dalam upacara. Karena tidak ada yang menarik, lebih baik melihat-lihat isi kamp militer. August Kinsman dan rombongannya memasuki tempat kamp militer. Setelah mereka duduk, mereka bertanya kepada putra mereka Xavier. Apa keluarga Nathan atau James ada dalam daftar tamu? Xavier menggelengkan kepalanya, tidak, daftar ini sudah dibuat, tidak ada Nathan sama sekali. Hahaha, August Kinsman dan lainnya semua tertawa. Terlebih lagi, Nathan tidak datang ke area ini sama sekali. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam upacara? Xavier bertanya balik. Senyum August Kinsman semakin cerah. Nathan adalah badut di mata mereka. Badut ini selain keberuntungan, tidak ada harganya. Kejadian yang lalu hanya kebetulan Eugene Covey membantu menghadang masalahnya. Waktu bermasalah dengan keluarga Andersen South Memphis, Philip yang menyelesaikan krisis tersebut. Suatu hari keberuntunganmu akan habis terpakai. Cindy mencibir. Di area yang diatur oleh zona perang Anhemia. Para tamu yang datang duduk satu per satu. August Kinsman dan lainnya berada di deretan teratas tokoh sosial. Irvan Wilson dan pemimpin lainnya duduk di kursi depan, meskipun Louis Koch sudah pensiun, dia juga berada di baris pertama sesuai dengan jabatannya dulu. Jason Head dan Hugo juga datang menempati tempat yang sudah disediakan. Dengan cepat kursi-kursi telah terisi. Hanya ada 6 kursi tersisa di baris pertama. Semua orang mengerti untuk siapa kursi itu. 6 kursi adalah Dewa Perang Kunlun dan 5 Raja Perang di bawah komandonya. Keluar salah satu saja sudah cukup untuk membuat Anhemia berguncang. Apalagi Dewa Perang Kunlun. Antusias. Semua antusias. August Kinsman tidak pernah begitu bersemangat dalam hidupnya, tidak berapa lama lagi dia akan bertemu dengan Dewa Perang tertinggi. Sudah berapa lama dia menanti datangnya hari ini. Akhirnya tiba. Kesempatan ini sangat berbeda baginya. Dewa Perang Kunlun muncul bersama dengan Hugo. Panglima yang dilantik pun seorang jenderal terkenal dari Brigade Besi Kunlun. Ini seperti menyaksikan momen bersejarah. August Kinsman sangat menantikan dan terus melihat jalur masuk. Semua keturunan keluarga Kinsman merasa sangat terhormat dan bangga. Siapapun generasi muda Anhemia yang dapat berpartisipasi dalam upacara semacam ini, akan menjadikan salah satu nilai jual mereka. Untuk bersaing dengan rekan sebaya, menggunakan pengalaman seperti ini, benar-benar membuat perbedaan derajat. Hal yang sama berlaku untuk petinggi kamar dagang Anhemia. Dibandingkan dengan August Kinsman, mereka menganggap Dewa Perang Kunlun penyelamat hidup terakhir. Karena kamar dagang Anhemia sekarang dalam bahaya, pasar semakin hancur. Akan sulit bagi mereka bangkit, jika tidak ada tokoh besar di belakang mereka. Setelah beberapa saat, tempat itu perlahan menjadi tenang. Segera, Eugene Covey mengenakan seragam militer, melangkah masuk. Semua orang bangkit untuk menyambut kedatangan Eugene Covey. Bagaimanapun, dia akan menjadi pemimpin zona perang Anhemia di masa depan. Namun, Eugene Covey tidak naik ke panggung, tetapi berdiri di pintu masuk dan menunggu. Segera Green Dragon, Kirin, Vermilion dan 2 orang lain muncul. 5 Raja Perang. Momentumnya begitu agung, membuat hadirin terpesona. Ini adalah pertama kalinya 5 Raja Perang terkenal berada di panggung yang sama. Bahkan Jason Head merasa darahnya mendidih. Hanya dengan 5 orang ini, mampu membunuh ribuan musuh. 5 orang itu juga berhenti di pintu masuk dan berdiri dalam 2 baris bersama Eugene Covey, menunggu dengan tenang. Semua orang tahu apa artinya ini, mereka sedang menunggu kedatangan Dewa Perang Kunlun. Semua orang berdiri, menahan napas, dan menatap pintu masuk. Tap tap tap.
Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Sosok kuat muncul di pintu masuk. Hormat. Eugene Covey berseru dan memberi hormat militer. Penjaga lainnya juga memberi hormat. Sosok itu juga memberi hormat dan berjalan masuk. Eugene Covey dan lainnya menjaga di kedua sisi. Hati semua orang sangat antusias. 7 orang di depan bisa dibilang dapat mengubah situasi dunia. Sangat antusias. Karena dia adalah dewa perang Kunlun. Satu-satunya dewa perang bintang 5 di Neslandia. Terlihat sosok tinggi di kejauhan. Cindy merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah pahlawan. Ini adalah pria yang ingin dinikahi setiap wanita. Cindy baru saja melihat sosok tinggi itu dan langsung merasa jatuh cinta. Selain itu, keluarga Kinsman punya rencana. Hari ini mereka akan melakukan apa saja untuk membuat Cindy dan Dewa Perang Kunlun berhubungan. Oleh karena itu, Cindy sangat yakin bahwa dia akan menjadi Nyonya Dewa Perang. Dia adalah Nyonya Dewa Perang yang paling terhormat di Neslandia. Dia sudah membayangkan masa depan yang cerah di benaknya. August Kinsman juga berwajah merah. Setelah hari ini, dia akan menjadi kakek dari Dewa Perang Kunlun. Mulai saat ini, keluarga Kinsman akan menjadi keluarga paling kuat di Neslandia. Segera, Nathan masuk dengan 6 orang. Duduk di kursi yang sudah disediakan. Sekarang semua orang hanya bisa melihat punggung Dewa Perang Kunlun, tinggi dan tegap, seperti tulang punggung negara, tembok besar Neslandia. 5 bintang tanda pangkat di pundaknya berkilau seperti galaksi. Pada saat ini, dia adalah pusat perhatian terbesar dari penonton. Jika memiliki anak harus seperti Dewa Perang Kunlun. August Kinsman menghela nafas. Sepertinya Dewa Perang Kunlun terlihat sedikit familiar. Karena August Kinsman berada di barisan belakang, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. August Kinsman, Bobby Lange dan yang lainnya mengeluarkan kacamata baca. Punggung ini tidak asing, apa aku pernah melihatnya? Kata August Kinsman. Ya, aku juga berpikir sosoknya dari belakang sangat familiar, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Cindy juga berkata. Pada saat ini, Jason Head dan Xavier, yang duduk di baris pertama, hanya saling melirik, mereka berkeringat dingin. Mereka semua pernah melihat foto Nathan sebelumnya. Tapi tidak pernah berpikir bahwa Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Xavier duduk tidak tenang dan jatuh. Menarik perhatian penonton. Apa yang terjadi dengan Xavier? Buat kesalahan pada saat seperti ini. August Kinsman berkata dengan marah. Wajah keluarga Kinsman terlihat jelek. Selanjutnya, upacara pelantikan resmi dimulai. Semua prosedur berjalan hampir menghabiskan 1 jam. Eugene Covey berdiri di atas panggung, menunggu. Terakhir, kami persilakan Dewa Perang Kunlun. Jason Head mengumumkan. Jason Head berdiri dan berseru, hormat untuk Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun. Para prajurit berteriak serempak. Di tengah teriakan para prajurit, Nathan menaiki panggung. Berdiri menghadap semua orang. Ini membuat orang-orang yang melihat wajah asli Dewa Perang Kunlun menjadi gila. Ini adalah momen impian setiap prajurit. Dalam beberapa tahun terakhir semua prajurit telah menganggap Dewa Perang Kunlun adalah pedoman militer mereka. Melihat Dewa Perang Kunlun bisa mati tanpa penyesalan. Aku ingin melihat seperti apa Dewa Perang Kunlun. Ketika Cindy dan anak muda lainnya melihat sosok itu dengan jelas, ekspresi semua orang berubah drastis, mereka sangat ketakutan sehingga pucat pasi. Duar. Seperti petir di siang bolong, yang menyambar mati semua orang. Nathan. Tidak ada yang mengira bahwa Dewa Perang Kunlun ternyata adalah Nathan. Tidak terbayangkan. Ternyata itu Nathan. Cindy tercengang, Andres tercengang, Benhat tercengang. Ah, ada apa denganmu? Terkejut.
Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.